Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil asin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia. Pertama, mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu dan amalan kepada saudara-saudaraku yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita lakukan. Adapun judulnya adalah Raihlah 10 keuntungan bersilaturahim. Diridhoi Allah, panjang usia, hingga luas rezekinya. Itu dari beberapa keuntungan silaturahim. Ada 10 keuntungan bersilaturahim. Namun bagaimana tinjauan menurut Islam tentang silaturahim? Untuk itu perlu kita dengarkan apa yang disampaikan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Katanya, seorang dusun menghentikan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Katanya, "Ya Rasulullah, terangkan pekerjaan yang dapat mengantarkan aku ke surga dan yang menyelamatkan aku dari siksa api neraka." Maka jawab beliau Nabi Muhammad SAW, "Anta abudallaha wa la tusrika bihi syai'an wa tuqimas sholata wa tu'tiz zakata wa tashirar rahima." Yang artinya ada 4 perkara, yaitu 1, kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Yang ketiga, mengeluarkan zakat fitrah atau harta. Dan yang keempat adalah silaturahim. Jadi pertanyaan seorang dusun kepada Rasulullah, jika ingin masuk surga dan selamat dari api neraka, lakukanlah 4 hal tersebut. Pada kesempatan yang baik ini ingin kami sampaikan yang berkaitan dengan masalah silaturahim. Bagaimanakah silaturahim itu dan bagaimana keuntungannya menurut Allah dan Rasulullah? Untuk itu perlu kami sampaikan juga betapa orang yang memutuskan silaturahim itu akan mendapatkan laknat yang luar biasa. Diceritakan dari Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi dari Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, di suatu sore hari di padang Arafah kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata beliau, orang yang memutuskan hubungan dengan famili tidak akan kuat duduk bersama kami. Hendaklah berdiri, lalu ada seorang di belakang bangun, tetapi sejenak kembali lagi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kenapa kamu bangun?" Jawabnya, "Ya Rasulullah, ketika engkau bersabda, aku cepat-cepat pergi ke rumah bibiku yang memutuskan hubungannya denganku. Lalu kenapa kau datang? Aneh kedatanganmu ini." Jawabku, memberitahu sabda
untukmu tadi, lalu ia istighfar untukku dan aku juga istighfar untuknya. Selanjutnya sabda beliau, bagus kamu, sekarang silahkan duduk, karena Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada satu golongan yang setengahnya memutuskan hubungan famili atau hubungan kekeluargaan. Jadi tadi yang pertama, bahwa silaturahim itu bisa menyelamatkan dari siksa api neraka, dan yang kedua bisa mengantarkan ke surga. Sementara orang yang memutuskan silaturahim, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa ia akan tidak mendapatkan rahmat Allah. Lalu seperti apakah keuntungannya jika kita melaksanakan silaturahim kepada saudara-saudara kita? Menurut Abu Lais As-Samarqandi ada 10 keuntungan orang yang bersilaturahim. Yang pertama, akan memperoleh ridho Allah, karena dia yang memerintahkan, yaitu Allah yang memerintahkan untuk kita bersilaturahim kepada saudara-saudara kita. Maka Allah, kalau kita melaksanakan, Allah akan ridho. Yang kedua, akan membuat mereka gembira. Orang yang kita kunjungi akan menjadi gembira berdasarkan hadis. Afdalul a'mali idkhalus sururi alal mu'mini. Amal yang paling utama adalah membuat seorang mukmin bergembira. Al-Hadis. Kemudian keuntungan yang ketiga, orang yang bersilaturahim itu menjadi kesukaan para malaikat karena mereka senang bersilaturahim. Jadi malaikat itu juga senang bersilaturahim kepada malaikat yang lain. Keuntungan yang keempat jika kita bersilaturahim yaitu pujian kaum muslimin kepadanya. Maka akan mendapatkan pujian kebaikan dari para kaum muslim. Sementara orang yang tidak pernah mau menyambung silaturahim akan dijauhkan, dikucilkan dari orang-orang Islam. Kemudian yang kelima keuntungannya adalah memarahkan iblis terkutuk, karena orang yang bersilaturahim itu iblis merasa marah, ya, karena akan mendapatkan banyak keuntungan itu. Ada 10 tadi, ya. Kemudian yang keenam keuntungannya adalah orang akan dipanjangkan usianya, ya. Kemudian yang ketujuh, menambah barokah atau cukup rezekinya. Jadi orang yang senang bersilaturahim itu akan dicukupkan dan ditambah barokahnya rezekinya. Kemudian keuntungan yang kedelapan, membuat senang yang telah mati karena ayah dan yang suka jika cucunya bersilaturahim. Jadi kalau antara kita cucu-cucu itu bersilaturahim, jika orang tuanya sudah meninggal, maka orang tuanya senang ketika di dalam kuburnya cucunya saling bersilaturahim atau guyub rukun bahasanya. Kemudian keuntungan yang ke-9 yaitu bersilaturahim itu akan memupuk rasa kasih sayang di antara keluarga atau famili, sehingga timbul semangat saling membantu ketika berhajat. Kemudian keuntungan yang terakhir yang ke-10 yaitu menambah pahala sesudah matinya. Jadi orang yang senang bersilaturahim itu ketika mati akan ditambah pahalanya, karena akan selalu dikenang dan didoakan karena kebaikannya. Semoga dengan mengetahui keuntungan bersilaturahim ini, apalagi sebentar lagi akan ada hari yang luar biasa yaitu Hari Raya Idul Fitri, maka saatlah yang terbaik untuk bersilaturahim, meskipun bersilaturahim tidak harus pada bulan Syawal atau pada bulan hari Idul Fitri. Kapanpun waktunya boleh bersilaturahim kepada saudara-saudara kita, dan nilainya sama, yaitu akan mendapatkan 10 keuntungan, namun tentunya berbeda jika
dilaksanakan ketika bulan Syawal atau pada hari raya Idul Fitri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang seterusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.